lagi sama kita di Kupas Berita. Aduh, mau batuk. Kayak ini siapa Justin ya? Apa kok Justin? Yang pelawak suka batuk di Dustin. Ya Allah. Maaf ya penonton. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas soal pembungkaman. Kayak ini ya. Ini audio aman kan Mas Eno? Gak dimatiin kan? Gak dimatiin. Ya. Makasih ya. Makasih ya, gak kayak sebelah yang dimatiin tiap menyatakan pendapat. Waduh. Ini bukan saya yang gak ikut-ikut. Bukan saya yang ngomong barusan ya. Itu Cindy namanya. Namanya Cindy ya Pak. Maaf ya teman-teman partai yang sana itu. Yang merah kan? Wah. Merah, kuning, hijau. Oke, kenapa nih? Karena akhir-akhir ini banyak banget kritik-kritikan yang masuk di sosial media. Salah satu yang paling viral itu adalah kritik soal MBG. Kita mulai dari MBG dulu ya, karena di FYP-nya nih lagi MBG. Tapi gak cuma MBG, nanti kita bakal bahas banyak lagi. Yang partai gak usah ya? Gak usah. Ini canda aja. Nah, kalau yang ada di FYP aku nih Bang, di FYP TikTok ini banyak banget kritik soal MBG. Salah satunya ada kepala sekolah di Lampung. Jadi dia nih kritik lah soal MBG. Jadi makanan yang datang ke sekolahnya mereka di Lampung itu makanannya tuh baunya udah bau busuk gitu Bang. Terus juga buahnya tuh kayak udah lama, udah benyek gitu. Akhirnya kayak ya udah, dia marah-marah depan kamera, diposting di TikTok. Dia marah-marah karena dia ngerasa, masa iya sih murid-murid dikasih makanan kayak gini, ntar kalau keracunan gimana? Gitu kan. Terus kayak, gimana sih nih dapurnya? Jadi bukan menyalahkan pemerintah atau Pak Prabowo. Biasanya kan yang disalahkan Pak Prabowo nih Bang, karena MBG-nya kurang memuaskan. Tapi ini yang kritik adalah dapurnya, karena udah berkali-kali katanya pihak sekolah ngehubungin dapur tapi responsnya nggak bagus gitu dari si dapurnya ini. Akhirnya jadi viral lah di media sosial. Aku nggak tahu apakah itu pemantiknya atau bukan, tapi setelah si Bu Kepsek ini speak up ke media sosial, banyak Kepsek banget itu kepala sekolah ya. Iya, banyak banget yang share pengalaman, anak-anak nih share pengalaman menu makanannya gitu Bang. Murid-murid dia bukan, ini beda lagi dari berbagai penjuru Indonesia gitu ya. Ada yang di Depok Bang, itu beredar foto makanan, jadi makanannya itu kentang rebus sama pangsit pakai saus. Terus akhirnya dia yang kayak, ini bergizinya di mana ya gitu, dan netizen kayak, oh ini mungkin untuk diet gitu, yang kayak gitu. Oh, vegan. Vegan. Nah, sampai akhirnya yang paling rame itu yang di X Bang. Jadi ada salah satu akun, itu dia share menu makanan dia MBG, itu burger. Tapi burgernya itu isinya cuma sayuran, wortel, udah. Sementara kan kita kan taunya ya, kalau aku nih taunya burger ada dagingnya lah, atau ada kejunya. Kalaupun sayur selada nggak sih? Iya, selada gitu. Sama tomat. Ini sayur ada apa? Ini ada wortel. Kayak nggak ada dagingnya. Mana dagingnya? Akhirnya kan rame tuh Bang. Tapi yang bikin ramenya lagi adalah ternyata si netizen ini dapat notif dari X. Jadi X-nya itu ada notif, Komdigi minta si netizen ini buat take down konten itu. Akhirnya ya rame lah. Wah, pembungkaman nih. Nah, si X-nya terus bilang harus diturunkan, harus di take down. Dari notifikasi X-nya tuh ada kayak Komdigi meminta konten ini untuk diturunkan gitu ya. Tapi jadi diturunkan. Aku nggak tahu kelanjutannya gimana, tapi katanya pihak X-nya sampai minta maaf. Kan? Kayaknya sih nggak diturunkan, tapi malah si pihak X-nya dia minta maaf ke si orang ini, karena kayaknya pas yang jadi si cewek ini ya, maksudnya itu dia juga ngunggah isi pesan di Gmail kalau nggak salah, dia minta, si Komdigi minta tolong turunkan konten bla 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 bla, itu juga diunggah sama dia di X, sampai akhirnya X yang turun tangan, dia minta maaf ke si pemilik akun ini gitu. Tapi kayaknya sih nggak di take down ya, malah dia ngupload lagi konten yang isinya screenshotan isi pesan dari si Komdiginya itu. Iya. Jadi dia kayak mau ngasih tahu kayak, ada nih email dari Komdigi, masa disuruh take down gitu. Kalau si ibu guru yang di Lampung tadi
ada yang ini nggak? Dia ditegur juga nggak? Kalau ibu yang menarik ya Bang, kalau yang kepala sekolah. Lampung nih kayak malah tujuan dia tuh tercapai karena dari dapurnya tuh ada respons. Jadi mereka Oh, kayak ya. Nggak ada berembuk lah, intimidasi. maksudnya nggak ada intimidasi. Oke. Dan ini juga kayaknya aku baru dengar ya, kayak mungkin sekitar beberapa hari yang lalu itu di daerah Banten. Jadi aku lupa nama desanya, pokoknya ini di daerah Banten. Jadi si ibu ini ngunggah di X atau Instagram, di X kalau nggak salah. Jadi dia dapet MBG tapi dibungkus kantong plastik, jadi nggak ada tempat, benar-benar kantong plastik, iya. isinya bubur, klengkeng sama timun. Bubur di kantong plastik. Iya kan? Maksudnya bener-bener kantong kresek yang biasa lo pakai biasa misalnya Bang Ade abis dari warung atau apa. Itu tuh udah jadi kantong kresek, terus isinya bubur. Jadi 2 kantong, isinya sama-sama bubur. Cuman bedanya bubur terus ada ayam goreng, itu ayamnya juga kecil banget. Terus sama dikasih, yang satu dikasih timun, yang satu dikasih klengkeng. Waduh. Terus kayak akhirnya protes lah ibu ini kan. Udah cuman dikasih plastik doang, padahal di situ dia sama ibu-ibu yang lain tuh udah bawa wadah, cuman kata si yang nganter makanan inilah istilahnya, udahlah biar gampang diplastikin aja gitu. Akhirnya ibu ini kayak protes, maksudnya kayak bikin tweet gitu, dibilang masa sih MBG kayak gini udah pakai kantong plastik bubur, terus ini tuh MBG bukan buat anak sekolah Bang, jadi buat balita. Iya. Maksudnya kayak secara logika aja ya, masa balita dikasih kelengkeng gitu kan. Terus akhirnya ya banyak nih yang ngedukung. Nah entah gimana, waktu gak sedikit juga netizen, dan ternyata pas ngecek akun si ibu ini udah gak ada. Ya hilang, gak tahu kenapa after dia ngunggah konten itu. Iya. Gitu. Ya bisa juga dia yang nggak ini kan, berhentiin. Enggak, akunnya hilang. Akunnya hilang, jadi banyak yang report. Bukan, iya. Banyak yang ngerti ya. Bukan kontennya yang hilang ya. Bukan akunnya yang hilang. Terus akhirnya banyak juga netizen yang, Bu sehat-sehat ya kayak gitu-gitu. Maksudnya kan ya mungkin takutnya takut ada ancaman, kayak karena kan dia ngunggah soal yang kritik MBG itu kan. Iya. Kayak gitu. Jadi apakah ini bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi? Karena abis dari yang konten X yang disuruh take down sama Komdigi itu Bang, itu tuh jadi banyak netizen yang aku lihat di komentarnya ya kayak takut gitu Bang. Aduh, masa mau kritik nanti disuruh take down, masa iya kayak takut gitu. Takut buat ngasih kritik soal MBG, specifically MBG ya Bang, karena kan memang MBG itu kan programnya Pak Prabowo yang emang kita merasakan efisiensinya, dan ya kalau dari aku pribadi ya, karena aku ngerasain efisiensinya, aku mau ini tuh jadi program yang terbaik buat anak-anak gitu kan. Karena aku juga dapat omongan dari adik aku. Dia kan SMP ya. Dia bilang ke aku kayak, "Kak, ini MBG tuh makanan orang diet ya." Dia gitu. Kenapa? Aku bilang, "Kenapa memang?" Nasinya segini, lauknya segini. Terus, oh ya udah kalau memang mau protes gak apa-apa. Maksudnya kayak buat kedepannya kan, kayak gimananya buat MBG. Di foto aja sama dia. Iya mungkin, ya kan kalau SMP belum boleh bawa HP ya. Nggak boleh? Belum boleh kalau di. Kakaknya aja datang. Iya. Maaf ya, foto dulu. Mau foto dulu nih. Iya dia bilang gitu, cuman akhirnya dievaluasi terus. Maksudnya kan kita juga mengawal MBG ini jangan sampai tiba-tiba cuma nasi sama ikan asin doang yang datang gitu Bang. Maksudnya atau kayak nasi sama telur ceplok 1 gitu kan. Itu mah makanan kita tanggal tua, bukan makanan bergizi gratis. Itu emang jadi masalah besar nih ya. Sebetulnya seperti tadi Egra katakan, kita sebetulnya sangat senang ya bahwa ada program makanan bergizi gratis. Karena ini memang pasti sangat berarti buat anak-anak yang mungkin selama ini tidak terjaga gizinya, ya, atau kurang lah gizinya, atau orang tuanya tidak punya cukup dana untuk membiayai penyediaan makanan bergizi gratis buat anak-anaknya, makanan bergizi buat anak-anaknya. Nah sekarang ini si pemerintah berinisiatif nih, kalau gitu ya mereka harus mendapat makanan langsung dari kita.
kita menyediakan makanan bergizi buat anak-anak itu kan bagus. Mungkin kalau bagi kalian, saya nggak tahu ya, mungkin tidak pernah ada masalah tuh dengan persoalan penyediaan makanan, ya nggak? Selalu cukup lah dari kecil, Iya. Cukup. iya kan? Ya betapapun barangkali tidak elit gitu makanannya, nggak ikan salmon kayak si bocah-bocah kosong tuh kan gitu, dia Ikan waktu salmon. Kantinnya ada ini jual ikan salmon. apa? Kantinnya, siapa Iya bukan? kantinnya, iya kan si bocah kosong tuh kan bilang di kantinnya emang yang disediain apa? Salmon. Salmon, dia bilang ya. Kita Nah ikan barangkali embung. kita Tongkol. nggak sampai ikan salmon, tapi kita juga nggak sampai hamburger pakai Wortel. wortel, Iya. gitu kan? Jadi kita masih oke lah. Nah cuman untuk banyak anak Indonesia, makanan ya nasi misalnya dengan telur, ada susunya, ada apa sih kelengkapan, ada sayurnya. Ada sayurnya. 4 sempurna. Itu udah sangat-sangat berarti. Saya juga dapat sejumlah video yang menggambarkan betapa gembiranya anak-anak mendapat makanan-makanan bergizi gratis setiap hari itu. Jadi ini sebenarnya program yang baik sih. Benar. Harus diakui program yang baik. Cuma pelaksanaannya berantakan kayaknya. Iya, Ya, benar. maksudnya kayaknya mungkin di atasnya udah yang beres lah istilahnya. Ya. Ya bawahnya ini nih yang Ya karena manajemennya SPPG-nya. buruk. Iya, manajemennya buruk dan tidak diawasi secara ketat oleh pemerintah. Jadi mestinya kan kalau sampai ada SPPG yang barangkali tidak menjalankan kewajibannya secara benar, ya dia mestinya ditegur ya, maksudnya ditegur dikasih sanksi. at least kan, atau bahkan sampai diputus kan kontraknya. Nah ini kan enggak. Ya, dibiarin aja. Banyak orang sudah mengatakan ini sebaiknya diserahkan aja ke sekolah lah. Kalau sekolah dikasih ya dana untuk mengelola makanan bergizi gratis buat murid-muridnya, hampir pasti mereka bertanggung jawab lah. Ya kita nggak mau bilang bahwa guru-guru tuh selalu jujur juga, bisa juga maling kepala sekolahnya misalnya, itu bisa aja terjadi. Tapi paling tidak in general secara umum pasti mereka akan berusaha menyediakan makanan yang cukup lah, yang baik lah buat anak-anaknya. Nah jadi ada kelemahan memang, dan ini berulang kali kita dengar. Tadi yang kamu bilang makanannya busuk, ya itu kan artinya memang barangkali memang ditaruh lah makanan pagi itu udah mereka siapin sejak kemarin malam ya jam 6 kali. Atau bisa juga sebenarnya menu kemarin tapi diangetin lagi. Ya paling tidak gini, kalau jam 6 disiapinnya kemarin malam supaya gampang nih, supaya cepat untuk disediain pada pagi hari atau siang hari, kemungkinan terjadinya kayak proses yang kamu bilang tadi, kayak mungkin makanan jadi benyek atau basi atau segala macam, itu kan bisa aja terjadi. Bisa. Ya. Jadi sebenarnya pelaksanaan program ini sangat memerlukan masukan, sangat memerlukan kritik. Benar. Orang tuh harus ngelapor tentang apa yang terjadi di sekolahnya masing-masing kan. Itu justru bagus mestinya. Justru mestinya didorong tuh. Ayo sampaikan nih. Kan yang salah bukan pemerintahnya, yang di bawah-bawahnya ini kan. Tim pelaksana kayak SPPG-nya, SPPG tingkat daerah, SPPG provinsi kan memang itu yang seharusnya dievaluasi juga. Jadi betul. Ya kritik boleh tapi mungkin memang sasarannya siapa dulu nih gitu. Karena kan jangan mentang-mentang programnya pemerintah langsung ke pusat. Gimana sih lu Prabowo bikin ini? Lah tapi kan yang tadi saya dengar ceritanya misalnya si ibu-ibu itu. Iya si Bu Kepsek ini benar karena dia mengkritik si dapurnya. Si dapurnya, dia nggak ngeritik Prabowo-nya, dia tidak mengkritik pemerintahnya, bahkan dia mengkritik kok yang disediain kayak begini sih. Kok yang disediain hamburger isinya sayur misalnya. Kan itu bagus dong. Iya bagus. Bagus. Cuma ada lah. Tapi memang maksudnya kalau ibu ini kan Bu Kepsek yang di Lampung ini kan istilahnya dia protes. Ya untungnya dijawab sama dapur, direspon positif ya, meski awal-awal mungkin kayak nggak direspon sama sekali. Tapi yang sangat disayangkan adalah yang salah satu pihak ini, yang wanita ini yang dia ngupload burger pakai wortel tapi malah akhirnya disuruh take down kan sama Komdigi. Maksudnya apa? Itu kan pembungkaman berekspresi pasti kan. Padahal itu sebenarnya evaluasi, masukan agar program ini tuh nggak terjadi kesalahan yang berulang, entah makanannya basi, entah
istilahnya buahnya belenyek apa gimana. Cuma Atau sayang itu maksudnya sekedar bahwa Hah. hamburger isinya sayur. Iya. Dan yang disayangkan Bang adalah sekelas Komdigi loh ini. Nah Masa justru ini Nah. Komdigi itu representing the government. Dia betul-betul adalah mewakili pemerintah pusat. Ya. Komdigi itu nggak boleh tapi saya harus beri catatan ya. Iya. Kalau cerita ini benar, kan selalu juga ada kemungkinan. Iya. Selalu ada kemungkinan bahwa ini ternyata hoax atau apa kan? Mungkin kan? Tapi kalau ini benar, Komdigi itu seharusnya berhenti. Tidak lagi melakukan hal serupa. Karena yang rugi adalah pemerintah. Sekarang orang barangkali yang akan diserang jadinya adalah Prabowo. Iya, padahal presidennya sama sekali nggak ada urusan. Nggak tahu apa-apa. Jadi mungkin kita ngomong begini antara lain agar ini sampai nih ke atas-atas. Komdiginya harusnya dengar, Pak Prabowo-nya kalau bisa juga dengar dan bilang bahwa program ini sangat berharga, sangat penting. Ini betul-betul kayak trademarknya Pak Prabowo kan. Jangan bercanda-bercanda deh ngerjainnya. Iya. Kerja ini serius. Mungkin sebenarnya nggak ada yang nyampein ke Pak Prabowo kali ya, apa nggak jadi. pernah sampai. Jadi kasus-kasus kayak gini nih, ya akhirnya Pak Prabowo sendiri juga mungkin nggak tahu. Sejadi, cuman kalau dia nonton medsos sih dia harusnya tahu. Iya harusnya tahu. Bahkan Mas Gibran aja kalau Bang Ade nonton ya di podcast bareng sama Coki sama Tretan Muslim, itu dia bilang kayak kalau misalnya ada kritik-kritik soal MBG ya kritik aja, kasih aja kritiknya gitu, kasih aja masukan. Itu kan buat evaluasi bersama gitu kata Mas Gibran. Jadi kayak kok abis dari Mas Gibran ngomong itu malah ada isu Komdigi suruh take down kritik kayak gitu. Sebenarnya pun juga antara jajarannya presiden, wakil presiden sama ya bawahannya yang kementerian salah satunya Komdigi mungkin sebenarnya nggak selaras atau memang beda sikap atau antara apa? Ya maksudnya pernyataan, istilahnya antara pernyataan kan Pak Presiden sama Pak Wakil Presiden bilang kalau ada kritik aja, tapi Komdigi malah sikapnya serupa, berarti kan memang tidak selaras kan? Atau gimana? Bisa jadi. Artinya Komdigi harusnya justru ngikuti apa yang dilakukan oleh gayanya Mas Gibran dong. Iya. Ya bahwa hal-hal semacam ini harusnya justru sampai ke pemerintah. Kalau enggak ini jadi bahan ketawaan terus. Karena di komentar Bang, yang ini kan rame banget ya akhirnya. Itu tuh banyak banget komentar soal wah balik lagi nih ke zamannya Soeharto 98 media dibungkam gitu. Jadi kayak maksudnya ujung-ujungnya dikaitin ke masa lalu, media nggak bebas berekspresi, orang nggak bisa kasih kritik masukan ke pemerintah kayak gitu-gitu. Padahal sekarang ini era media sosial. Dalam era media sosial tuh netizen betul-betul kan disebutnya user generated content nih. Isinya medsos tuh dibuat oleh para user. Para user tuh ya kita. Iya. Kan justru bagus dong. Tapi memang kalau itu bohong harus segera ditindaklanjuti. Misalnya yang menyebarkan kebohongan itu harusnya ditindak atau ditegur. Itu yang harus ditegur. Kayak Roy. Oke, kayak Roy. Roy mana ya? Mas Roy. Enggak, karena kan Mas Roy Suryo. Maksudnya Pak Roy Suryo itu kan katanya sekarang udah jadi tersangka. Apakah penetapan dia sebagai tersangka ini sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi apa gimana? Ini karena kita juga lagi ngomongin masalah kebebasan berekspresi yang dibungkam kan yang terkait MBG ini. Nah, kalau ngomongin ke pembungkaman kebebasan berekspresi kayak nggak afdol nggak sih kalau nggak ngomongin Pak Roy Suryo ini? Paham. Aku tadi merasa bahwa kamu lagi sinis banget sama Roy ya. Aku merasa kasihan aja sama beliau. Dia penonton jangan terlalu percaya ya. Tapi enggak, apa yang disebut oleh Cindy tadi memang penting. Sementara itu ada kasus seperti Roy Suryo kan. Nah, Roy Suryo itu sekarang sedang menghadapi proses menuju pengadilan kan? Iya, betul. Ya, memang belum sih, tapi nanti sidang. Ya, sangat mungkin dia akan segera disidangkan ya. Tapi pertanyaannya adalah kalau yang kayak gitu gimana? Kan tadi kita mengatakan bahwa kalau yang si ibu-ibu ini atau yang protes-protes ini jangan dong dilarang. Jangan dong disuruh take down. Itu anti kebebasan berekspresi. Apalagi ini penting ternyata. Pemerintah perlu sekali mendengar apa yang terjadi di lapangan. Nah, sekarang pertanyaan sebaliknya adalah gimana dengan Roy Suryo?
Roy kan juga berulang kali atau timnya lah ya berulang kali berargumen bahwa mereka ini sedang dibungkam. Ya. Kan kita cuma lagi bikin penelitian. Kita kan cuman beropini bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Nggak bisa gitu. Pertama-tama soal penelitian ya. Udah baca nggak hasil buku Jokowi White Paper? Tebel banget lagi. Nggak, soal tebel banget sih nggak apa-apa lah ya. Dan saya mau bilang, di mana ciri-ciri penelitian di sana? Tulisan. Abang Ade udah baca? Ya baca, walaupun nggak bisa detail ya. Tulisan Roy Suryo itu nggak ada daftar kepustakaannya. Hah? Pak, kita skripsi ada loh Pak. Loh, nggak ada. Gimana coba kita mau bilang bahwa itu adalah sebuah penelitian ya? Itu cuma satu contoh kecil. Saya bisa menyebut beberapa hal lainnya ya, tapi itu salah satu contoh kecil. Bahkan kita nggak bisa bedakan mana sih sebenarnya tulisannya Roy, mana tulisannya Rismond. Kalau tulisannya Tifa kayak jelas nih. Kalau Neuropolitika tuh pasti Tifa yang ngomong. Ya. Karena ini saraf ya? Ya kan dia ngomong tentang neuro. Ya, Neuropolitika istilahnya dia. Jadi kalau yang ngomong Neuropolitika itu pasti Tifa. Ya. Tapi kalau yang berdua nih, ya, yang mana yang tulisan Roy, mana yang tulisannya Rismond. Nah, saya apa? Collab. Ya bilang dong bahwa ini collab. Nah, ini dalam hal Rismond ini saya menduga dia lebih ada bukti bahwa dia melakukan penelitiannya karena paling tidak ada kepustakaannya. Ya, minimal. Walaupun kepustakaannya hampir semua tulisan dia. Surya Roy. Bukan, Rismond. Oh, Sianipar gitu loh. Oke. Ya, lagi-lagi ya kalau kalian pernah bikin penelitian, ya, bahkan kalau di skripsi ada syarat kan, berapa kepustakaan yang harus dicantumkan di sana. Ya kayak gitu. Anyway, kita kan nggak lagi ngomongin itu. Kita lagi ngomongin apa tadi ya? Kebebasan berekspresi. Oh, iya. Apakah dia? Ya pertama adalah penetapannya dia nggak penelitian lah itu ya. Kedua adalah gini, kalau saya bikin penelitian, saya itu akan meneliti apakah ijazah Jokowi palsu, ya. Iya. Maka saya akan bilang bahwa saya akan melakukan penelitian tentang Jokowi palsu. Saya menduga, kan ada hipotesis tuh. Iya. Saya menduga itu palsu. Oke. Kenapa? Harusnya ada penjelasan. Karena apa? Karena apa. Anda tuh nggak bisa bilang belum ada penelitiannya. Anda udah bilang palsu. 99%. Oke. Itu palsu. Enggak, itu bukan opini. Anda tuh mengatakan itu palsu. Ya. Terus dia bilang dia bikin penelitian terhadap ijazahnya Pak Jokowi. Lah ijazah Pak Jokowi itu nggak pernah dikeluarin. Diumumkan ke publik, tapi ya nggak pernah mereka melakukan penelitian terhadap ijazah itu. Kayak enggak deh. Ya emang enggak. Kan Uang nggak pernah dikasih. Oh, iya. Kan nggak pernah dikeluarin. Cuman dikasih lihat nih, tutup lagi. Sebentar Pak, lihat dong. Iya. Di foto aja nggak boleh. Sama Bu Neti gini. Nah ini yang masuk. Ini yang sekarang. Oh iya yang sekarang. Yang dulu kan penelitian itu dilakukan di masa lalu. Kan buku itu terbit sebelum Bu Neti sempat pegang itu kan. 2002 ya, berapa ya? 4 ya? 5. Kok 2005? Enggak 2002. Enggak penelitiannya. Iya, 2000 paling tidak 2024 kan. Terbitnya kan 2025 sih, ya. Jadi dia itu mengatakan ini palsu. Itu bukan opini. Ini adalah handphone. Fakta, bukan menurut pendapat saya ini handphone gitu kan, enggak gitu. Kayak TV kan enggak mungkin. Ini baru deh kayaknya. Kalau udah kayaknya udah opini itu. Tapi kembali ke tadi. Jadi dia nggak pernah bikin penelitian dan pendapat dia itu adalah pendapat yang dia bilang faktanya ijazah itu palsu. Tapi fakta itu sendiri diperoleh dari mana dia juga nggak pernah nunjukin. Kecuali begitu dia bikin penelitian. Terus dia bilang saya udah pegang nih ijazah Jokowi nih. Saya teliti. Ternyata menurut penelitian saya ini palsu. Penelitian yang dia maksud mungkin ini Bang yang kayak Times New Roman itu yang masuk-masuknya ya kan gitu. Bukan ijazah palsu kan? Itu skripsinya. Iya. Di foto ijazahnya. Iya. Foto ijazah yang pakai AI.
Enggak, Iya. dia bilang pertanyaan pertamanya Cindy, dia udah ngeliat nggak waktu dulu nih ya? Dia nggak lihat Nggak ijazahnya lihat sih. Dia masalahnya. lihat nggak ijazahnya? Oh Dia iya, pernah meneliti ijazah itu itu nggak? klaim. Itu kan jadi klaim Hmm. ya. Jadi kalau dia mengatakan misalnya kayak Pak Jokowi itu anaknya PKI, itu bukan opini. Klaim dia aja kan. Itu adalah menurut dia faktanya Iya. Pak Jokowi itu anaknya PKI. PKI. Itu fitnah. Hmm. Kalau Pak Jokowi mau tuh orang yang bilang Pak Jokowi anak PKI itu bisa Pencemaran nama baik. pencemaran nama baik UIT. atau fitnah. Iya. Jadi kembali ke tadi ya. Kalau sekarang Roy Suryo harus dibawa ke pengadilan, itu bukan karena pendapat-pendapat dia, tapi karena fitnah-fitnah atau pencemaran nama baik yang dia lakukan. Nah ini kan jadi beda sama apa yang kita bicarakan tadi. Kalau si ibu itu mengungkapkan faktanya ini daging busuk. Kalau ternyata daging itu nggak busuk, nah dia udah bohong tuh. Iya. Benar. Ya, bisa diadili. Tapi bukan, menurut saya daging ini kurang enak. Nah itu kan Itu nggak bisa. beda. Beda. Itu Itu kan komplain. soal selera ya. Selera itu opini. Jadi kembali ke tadi, nggak bisa dong Roy Suryo itu pengadilan terhadap dia, penyidikan terhadap dia, pemeriksaan terhadap dia, Pembungkaman. dianggap sebagai pembungkaman. Enggak. Saya tuh gini, Indonesia tuh percaya pada freedom of speech, kebebasan berpendapat, ya. Tapi kebebasan berpendapat tuh ada batasnya. Iya. Dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah itulah yang dikatakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Harus jelas mana yang fakta, mana yang opini. Kalau Anda asal aja ngomong ya, terus itu harus diizinkan, bahaya loh negara ini. Kamu bisa dengan mudah mengatakan Ade Armando itu korupsi loh. Tiba-tiba KPK datang gitu. Enggak usah, omongin aja. Hah. Saya tuh sekantor sama dia, saya tahu dia itu korupsi. Saya boleh nggak? Kalau kamu ngomong gitu ke saya boleh nggak menuntut kamu? Boleh. Boleh. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik saya. Kecuali Anda bawa bukti, ternyata benar. Ade Armando selama ini korupsi. Uang makan kalian diambil sama saya, misalnya. Ya, atau uang apa? Uang pembelian kamera. Saya tuh bukan beli kamera yang harganya misalnya Harusnya berapa sih harga kamera, Bro? 40. 4 juta. 40. 40. Iya. Oh my god. Nah, Kamera yang dibeli apaan? cuma Betul. 5 Yang dibeli yang 20 juta lah. Nah, Ya, Itu- itu iya. korupsi. Kalau enggak, kan nggak bisa kamu ngomong begitu aja bahwa kamu tuh korupsi. tapi ya, bukan yang sudah ini. Karena aku nginget kalau ngomongin kebebasan berekspresi ada satu kasus yang juga lagi viral banget yang mungkin Bang Ade sama Igra pasti udah tahu. Kasusnya Panji. Oh Oh. iya, Mensreya. Itu kan kayak Panji tuh banyak banget dilaporin kan, kayak sama yang pemuda NU, pemuda Muhammadiyah, terus sama yang aliansi pemuda Islam dan lain-lain. Ada yang istilahnya melecehkan Islam lah, ada yang istilahnya bahkan ada yang juga yang suruh ini kan Rizik Syihab. ya Rizik Syihab dan lain-lain, dan juga Rizik Syihab apa sih? yang ini Dia juga nuntut Panji. Rizik Syihab bilang apa ya, penista agama. penista agama. Nggak, yang lebih nia lagi ada yang nyuruh Mas Gibran untuk ngelaporin Panji. Karena kan di Mensreya itu Panji istilahnya ngatain Gibran, ngantuk kan dia ya, kayak gitu-gitu kan. Banyak lah ngomongin Gibrannya ya. Tapi akhirnya kayak publik jadi terbelah. Ada yang bilang, ya iyalah itu kan kebebasan berekspresi, bla 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 bla. Tapi ada juga di sisi lain yang bilang, ya emang kalau kebebasan berekspresi harus banget ngatain fisik orang ya, kayak gitu-gitulah. Harus banget nyinggung-nyinggung Islam ya, kayak gitu kan. Nah, yang Islam tuh apa sih? kalau nggak salah yang soal apa sih? Sholat deh. Soal kayak apa sih yang Pesawatnya apa sih? intinya kalau misalnya lagi ada turbulensi kan apa sih, suruh pakai Ya. suruh Pakai alatnya. ini nggak usah pakai alat, suruh rapatkan aja safnya gitu. Kayak, Itu dianggap menghina Islam. ya katanya sih gitu, karena kan Ya. sholat itu ibadah yang suci kayak gitu. Terus juga si
Panji yang aku ingat tuh bahas soal milih pemimpin, kayak ngapain lo milih pemimpin rajin sholat tapi nggak baik lah, istilahnya gitu. I see. Nah makanya banyak yang nganggep loh sholat itu kan ibadah, nggak bisa istilahnya nggak bisa apa ya, disamain lah, kayak gitu-gitu. Saya setuju dalam hal ini, itu berlebihan udah. Itu kan sampai tahap dimana termasuk ketika dia misalnya menghina Gibran sebagai ngantukan itu. Menurutku itu adalah hal yang harus ditoleransi. Dan bagus sekali penjelasan dari Tompi kan, yang bilang bahwa pitosis itu ya, apa? Iya, itu adalah sebuah bawaan DNA kan, yang tidak pada tempatnya itu dijadikan bahan ejekan. Cukup itu, dan semua orang sekarang lihat Panji sebagai orang yang tidak sensitif, orang yang tidak punya tata krama yang baik. Komedian biar gimana pun harus menghormati orang-orang yang misalnya saja ada cacatnya, ada kekurangannya. Orang yang tertawakan hal-hal semacam itu memang rendah kan. Jadi ngapain juga dibawa ke pengadilan. Walaupun saya nggak ngerti yang NU dan Muhammadiyah tuh kenapa dia membawa Panji ke melaporkan. Bercandaan. Iya, dan malah dari NU-nya sama Muhammadiyahnya bilang itu bukan dari kita. Nah, kita sampai sekarang nggak tahu itu dari mana. Iya, dia kan tapi lumayan banyak orangnya. Iya. Bercandaannya tuh awalnya ini nggak sih yang soal tambang. Jadi kayak tuh yang sebenarnya organisasi semua agama mah dapat tawaran tambang. Cuman yang nerima nih yang Islam ini nih, NU Muhammadiyah kayak gitu-gitu. Ya kan emang terima. Iya, kayak ibaratnya lo nggak makan ya kalau nggak, maksudnya nolak itu gitu. Iya, emang kenapa? Nggak ya itu materi. Maksud saya gini, Panji ngeledek, ada nggak dia hak mengejek itu? Ada dong. Ya nggak apa-apa kalau emang terima. Dan itu part of kebebasan berekspresi juga sebenarnya. Kalau dalam pandangan saya iya dong ya. Setuju nggak? Iya. Iya dong. Walaupun itu harus menyinggung orang lain. Kalau joke tuh kalau nggak menyinggung, dikatakan kalau joke nggak boleh nyinggung, selesai, nggak ada lagi orang bikin joke. Kayak nggak lucu gitu ya, maksudnya garing gitu, atau gimana? Iya, nggak gimana caranya Anda? Ya, yang namanya komedian ya biasa melakukan hal semacam itu. Jangan oversensitif hanya karena ya misalnya saya dibilang pendek loh gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Masa saya mengadukan ke polisi, ada orang memanggil saya dibilang pendek gitu. Ya, saya dibilang pendek sama orang-orang itu. Polisi bilang, kami tuh banyak kerjaan loh. Kami harus menangkap pencuri, pemerkosa, perampok. Jangan dong bawa kayak gini ke polisi. Enggak, maksud saya kita harus hargai loh kebebasan berekspresi. Itu salah satu prinsip hak asasi yang penting buat kita semua. Kalau dikit-dikit orang diajukan ke pengadilan, ke polisi, laporin gitu. Aduh, kenapa sih? Makanya saya senang sekali bahwa Gibran mengatakan nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa buat lucu-lucuan. Terus pas ditanya, ngantuk Mas? Emang ngantuk? Ya dari lahir kan emang begini. Tuh kan? Malah jadi kasihan gitu lihat. Iya ya. Udah gitu kalau yang ini di podcastnya langsung lagi yang sama Tretan Muslim itu. Iya, kan bukan orangnya ini. Mau gimana lagi? Tapi ngantuk kan Mas. Nah mestinya emang begitu, para pemimpin tuh seperti itu. Dan kayak sekarang Bahlil kan jadi banyak bahan ketawaan tuh. Kalau para penonton mungkin main TikTok, kita stikernya banyak banget itu. Itu apa Bahlil lagi. Pak Bahlil itu ada di ini, apa namanya, dijadiin konten AI, joget-joget gitu yang gini-gini. Terus kalau teman-teman juga atau para penonton mungkin nonton Avatar, itu ada stiker dia mukanya biru. Terus ada, kalau Avatar kan kayak ada kepangannya, itu dia rambutnya ke depanin gitu di kepang. Siapa? Wajahnya Pak Bahlil. Iya. Benar-benar itu aduh Bang, ramai banget sih. Dan astaga. Dan saya yakin Pak Bahlil nggak akan protes yang. Tapi isunya sempat ini nggak sih? Kayak bukan ini ya, diperkarain, maksudnya enggak, yang meme itu Bang. Tapi pas kemarin aku lihat di YouTube ya, kan Pak Bahlil ada sempat dikasih video yang dia joget-joget pakai apa, baju balet gitu. Terus dia ketawa ngelihatnya, saya suka ini kan dia. Ya gini, kalau kamu diledek kamu tersinggung nggak? Enggak. Tergantung juga, ya bisa lah ya. Ledekannya bisa lah.
Artinya gini, kalau Bahlil sampai tersinggung lihat ledekan-ledekan itu Keterlaluan wajar ya. juga, normal aja. Iya. Tapi yang nggak usah dibawa ke polisi. Saya dihina karena saya mengenakan pakaian. Emang Balet. dihina apa Pak? Dikasih stikernya. Ini. Nih stikernya. Saya dulu pernah sempat mau diperkarakan, udah dilaporkan, ya. Ada gambar Rizik Syihab pakai baju Santa Claus apa gitu kan, lagi nari-nari gitu, kayak jingle bell, jingle bell. Cuman di situ emang saya tulis ini bukan asli ya gitu lah. Terus ada gambar itu, saya diaduin. Terus saya bilang sama polisi, kan saya udah tulis itu bukan asli. Terus kata polisi, Ya udah, emang nggak dilanjutin. Nggak, maksud saya memang kebayang nggak polisi harus ngurusin begituan, dibawa ke pengadilan, ada pengadilan itu gitu loh. Saya dipanggil harus menjelaskan. Terus misalnya saya dinyatakan bersalah, saya naik banding, maju lagi sampai ke Mahkamah Agung. banget perkara stiker. Iya, itu stiker atau apalah ya. Saya cuman mau ngetawain itu. Jadi ada Rizik, ada segala macam, ada 4 orang lah. Ya memang nggak boleh kita kan ini negaranya negara yang mengakui kebebasan, negara demokratis. Mungkin yang laporin merasa ini. Iya, orang Habib pengen Turunan cucu iya, Nabi Muhammad. Gitu. Iya, orang pengen menjarain saya aja. Nggak percaya deh, itu kita harus bela bersama-sama ya hak orang. Iya. Termasuk hak orang menghina saya. Wah, kalau kamu pernah baca maki-makian orang di ini saya di mana medsos saya, Ya. di komentar, Iya. kan gila itu. Iya, masih. Kayak saya, foto saya yang dulu ditelanjangin itu yang cuma pakai celana dalam itu, kan muncul lagi. Iya. Itu kan sebetulnya bisa saya Perkarain. laporin ke polisi, Iya. penghinaan, pornografi segala macam. Sama sekali nggak menarik sih. Tapi ya gitu, nah kembali ke awal, pembicaraan kita di awal, yaitu mula-mula saya harus ingatkan, kita harus sama-sama ingatkan Komdigi ya, Komdigi jangan gitulah, ini bikin malu. Dan pihak-pihak lain mungkin, nggak cuma Komdigi. Tapi Komdigi karena yang paling bertanggung jawab terhadap komunikasi kan. Iya sih. Karena ada juga, jadi aku tuh mungkin kalau misalnya orang speak up ke media sosial dan memang itu hoax atau fitnah, dilaporin oke lah gitu kan. Tapi kayak kalau misalnya Cindy atau Bang Ade inget nggak ada waktu lagi marak-maraknya bukan isu apa ya, yang waktu masih marak-maraknya bencana Aceh, Sumatera itu, kan banyak tuh influencer yang speak up soal bencana Aceh ini dan Sumatera Utara kan. Itu juga banyak banget berita-berita, itu rame juga teror ke berbagai influencer. Salah satu influencernya tuh namanya Shirley Anavita. Jadi dia ini mobilnya itu sampai dicoret-coret gitu karena dia berani speak up kan ke media sosial. Kritik apa pemerintah? Aku lupa detail kritiknya apa, cuma dia sampai diserangnya segitunya. Tapi ini kita nggak tahu juga siapa yang neror ya. Terus dia juga sempat nerima ancaman teror, terus juga rumahnya dilemparin telur busuk, terus bentuknya ya intimidasi fisik. Kayak mungkin dia juga karena dia berani speak up, dia juga mungkin banyak dapat ancaman di DM ya. Seperti yang kita berdua dapatkan kalau lagi speak up di media sosial, kita dapat di DM kan banyak. Nah, ada juga namanya DJ Doni. Jadi dia aku nggak tahu ya kenapa orang bisa dapat alamat rumah gitu. Jadi dia habis speak up soal bencana Aceh, entah mungkin mengkritik pemerintah atau gimana, tapi seingat aku sih mengkritik bantuan pemerintah kok lama gitu. Iya. Nah akhirnya ada 2 orang, jadi kan dari CCTV kelihatan tuh 2 orang ngelemparin bom molotov ke rumahnya. Iya. Kayak gitu, jadi maksudnya kayak walaupun kita nggak tahu siapa ya, iya, kita nggak bisa mengatakan bahwa itu dilakukan oleh pemerintah karena ya ingat nggak dari kasus dulu majalah Tempo yang dikirimi kepala babi, kan sampai sekarang kita nggak tahu siapa ya, dan nggak bisa dibilang nih, oh ini pemerintah nih menindas kebebasan. Nah ini juga yang DJ Doni atau siapapun yang tadi Shirley itu ya kita belum tahu sampai sekarang. Cuman cara-cara semacam itu ya lagi-lagi harus kita ulang nih, itu sama sekali tidak layak, tidak pantas
sebaiknya tidak dilakukan oleh siapapun. Itu Hmm. merusak, ya. Menakut-nakuti orang untuk bicara itu merusak. Ya saya harus ingatkan, saya sendiri dulu pernah digebukin gara-gara kebebasan berekspresi saya kan. Hmm. Saya memanfaatkan media sosial saya untuk mengkritik. Ternyata digebukin. Ya udah. Buat saya sih itu cuman kayak ancaman yang nggak akan menggentarkan saya untuk terus bersuara. Nah ini dalam bentuk yang lebih sederhana ya, orang dilemparin molotov, orang dilemparin telur busuk, itu intinya adalah jangan ngomong lagi, misalnya Iya. begitu. Cuma kita nggak tahu siapa yang neror Iya. dan belum tentu itu juga dari pemerintah. Iya. Kita juga nggak paham Iya. itu dari mana. Gitu. Iya. Sama ada lagi nih Bang, ini mungkin bisa jadi penutup juga ya. Kalau misalnya penonton update akhir-akhir ini ada buku Broken Strings. Itu punyanya dibikin sama Aurelie Mormons. Nah karena itu ceritanya kisah nyata kan Bang, kisah nyata tapi namanya memang disamarin. Semua nama yang ada di sana tuh disamarin gitu kan. Kan itu bukunya tentang edukasi child grooming gitu ya Bang ya. Maksudnya dia tuh dulu pernah jadi korban child grooming di usia 15 tahun bla bla bla. Nah, dalam buku itu kan udah pasti ada pelakunya kan Bang, pelakunya. Di situ sih namanya di buku itu namanya Bobby. Namanya si Bobby. Nah, karena itu meledak, akhirnya di netizen pada nyari tahu kan, nih Bobby ini siapa, bla 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 bla. Akhirnya netizen adalah tertuju ke satu nama. Nah, Aurelie mengaku setelah dia speak up soal itu dia dapat banyak ancaman. Bahkan temen yang mendukung dia aja ikutan diancam. Ikutan dapat ancaman gitu. Jadi maksud aku tuh kayak orang-orang yang berani speak up dan memang berani buat share pengalamannya, entah itu MBG, entah itu pengalaman dia di teror atau apa. Itu tuh even hanya sekedar jokes. Iya, maksudnya itu tuh nggak perlu sampai diserang segitunya dan nggak perlu sampai dibungkam, apalagi yang komdigi tadi. Jadi maksudnya gini, kita bijak aja dalam bersosial media, cuma jangan sampai ada upaya-upaya pembungkaman gitu. Iya. Aku sih pengen. Kayak ya sama. Ya sama. Nggak, intinya maksudnya jangan sampai ada, benar-benar jangan sampai ada pembungkaman, karena juga maksudnya gimana ya, orang tuh kalau takutnya ke depannya sampai ada pembungkaman, ini suruh take down, jangan bersuara lagi soal hal-hal yang sebenarnya itu tuh positif dan itu sebagai bentuk entah evaluasi, masukan atau apapun, jadi masyarakat tuh takut untuk bersuara. Hal-hal yang sebenarnya itu masukan yang sangat penting untuk pemerintah, tapi karena udahlah biar kelihatan bagus aja gitu, jadi setiap kritik, setiap saran, setiap masukan udah dibungkam aja gitu, itu kan nggak boleh juga. Ya MBG tadi itu contoh yang bagus ya, itu sebenarnya program yang baik, tapi perlu dikritik terus, perlu dikoreksi dievaluasi, terus, diawasin terus. Justru kalau nggak ada orang-orang yang ngomong seperti itu, yang nggak berani ngomong seperti itu nggak akan kemana-mana nih MBG ini. Dan akhirnya orang cuman maki-maki aja. Dan bahkan ya pada akhirnya kan dampaknya ke pemerintah yang pimpinan teratas saya taunya kan oh bagus nih kelihatannya gitu, padahal karena sebenarnya tadi tuh dibungkam karena nggak ada yang evaluasi yang masuk, jadi akhirnya nggak tahu nih. Iya, betul. Di media sosial itu kan ada yang berani speak up, ada yang berani komen, ada yang cuma berani like doang, ada yang apa namanya, intinya apa sih, silent majority, yang dia cuma diem aja kan. Itu kan ada tuh tipe-tipe kayak gitu. Kalau aku sih tipe yang repost gitu kan Bang. Nah kalau misalnya kritik dibungkam langsung lagi dari komdigi dan itu emang bener, itu udah pasti orang-orang jadi nggak ada yang speak up, nggak ada yang komen, mungkin nge-like doang atau kayak gimana. Jadinya aku nggak kebayang kalau misalnya orang mengkritik sedikit take down kan, kayak aku merasa bahwa kalau bahkan kritik sekecil apapun, masukan, saran, semua sekecil apapun, kalau dibungkam, aku nggak tahu kenapa merasa bahwa itu akan sangat-sangat mengganggu keberlangsungan ekosistem atau keberlangsungan kehidupan manusia ke depannya. Of course. Ya, kalau nggak ada kritik tuh justru bahaya. Pemerintah yang tidak pernah dikritik, tidak mau dikritik, itu pemerintah yang tinggal, ya bisa juga seperti Soeharto sih 30 tahun ya. Tapi dengan segenap penindasan yang terjadi terhadap rakyat, kita nggak mau lah pemerintah Prabowo seperti itu. Oke? Semoga tidak ada lagi pembungkaman kritik.
Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.